kita akan membahas tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Nah, awal nih, kalian pernah gak sih lihat pohon yang besar banget terus wonder why atau bertanya-tanya apakah pohon itu udah tring tiba-tiba langsung besar yang tingginya bisa nyampe berpuluh-puluh meter? Atau kalian pernah bertanya-tanya, dulunya pohon ini sebesar apa ya? Atau dari mana ya asal-usulnya? Nah, ternyata pohon itu berasal atau awal mulanya itu benih yang sangat kecil. Benih kecil. Gitu. Lalu, pernahkah kalian berpikir, kenapa sih tanaman itu selalu mengikuti arah matahari? Misalnya kalau matahari ini ada di bagian timur, pasti tanaman juga condong ke arah timur. Terus kalau udah sorean dikit nih, mataharinya udah di barat, terus si tanaman juga akan condong ke barat. Nah, itu dia. Jadi ada sekelompok orang-orang yang kerjaannya itu mencari tahu, tapi bukan kepo. Nah, orang-orang itu namanya saintis atau ilmuwan. Si para ilmuwan ini adalah orang-orang yang mempelajari sains melalui serangkaian proses ilmiah. Jadi mereka itu mempelajari ilmu alam melalui serangkaian proses ilmiah. Nah, proses ilmiahnya itu proses ilmiah yang teratur dan sistematis. Nah, yang disebut metode ilmiah. Gitu. Nah, jadi untuk melakukan penelitian, kamu itu harus menggunakan metode tertentu, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah pertama kali ditemukan di daratan Eropa, terutama di daerah Italia, yang setelahnya dikembangkan di daerah Yunani. Dan ada satu nama atau melakukan penelitian berdasarkan step by step atau langkah demi langkah. Kalian pasti familiar dengan nama ini. Dia adalah peneliti atau dia itu ilmuwan, saintis yang menemukan pertama kali atau melakukan penelitian dengan cara langkah demi langkah atau dengan cara sistematis. Nah, metode ilmiah itu gak cuma ada di biologi. Definisinya nih ya, kita ke definisi. Jadi metode ilmiah itu adalah metode yang tersusun secara sistematis. Kita udah nemu nih kata kuncinya. Jadi kata kuncinya tuh ini nih, sistematis atau berurutan. Untuk apa? Memecahkan masalah ya. Manusia dari dulu itu selalu diliputi dengan masalah. Nah, maka dari itu kita harus memecahkan masalah yang ada di sekitar kita untuk membuat hidup lebih baik. Dan metode ilmiah lah cara untuk menyelesaikannya. Nah, jadi itu ya. Jadi definisi metode ilmiah itu adalah metode atau cara sistematis nih untuk memecahkan masalah. Oke. Kalau udah nih, terus langkah-langkahnya apa aja? Oke, kita langsung ke langkah-langkah. Yang pertama merumuskan masalah. Kenapa masalah harus dirumuskan? Ya pasti ya, gini deh, langsung aja dikasih contoh. Misalnya ada di suatu desa
di satu desa itu ada penyakit diare. Jadi gejalanya orang-orang tuh pada diare gitu, dan itu tuh sebuah masalah kan. Diarenya tuh nggak cuma satu dua orang doang, tapi satu desa gitu. Jadi ada satu desa nih yang terjangkit diare massal. Nah itu kan sebuah masalah kan. Nah selanjutnya kita membuat dugaan, atau bahasa ilmiahnya itu hipotesis gitu. Jadi membuat dugaan ini tuh berdasarkan ya atas masalah yang terjadi gitu. Dugaannya apapun, misalnya karena ini tuh diarenya massal, kita tuh kayak mikir kira-kira apa ya yang dikonsumsi bareng-bareng kayak gitu. Dugaannya mungkin air yang kotor misalnya, sumber air yang kotor misalnya, itu terkandung bakteri-bakteri salmonella misalnya yang bikin diare kayak gitu. Misalnya itu dugaan doang, baru dugaan. Nah belum selesai, kita belum melaksanakan metode ilmiah, baru beberapa doang, jadi belum selesai, itu baru dugaan. Nah jadi misalnya dugaan yang lain itu misalnya makanannya kotor, atau bahkan yang tadi lagi sumber air yang terdekat dari desa itu tercemar, jadilah satu desa itu diare gitu. Jadi dugaan ada diare satu desa, diare massal ini adalah mata air tercemar gitu. Nah kita belum bisa nih langsung menyimpulkan ini nih gara-gara mata airnya yang tercemar misalnya gitu. Kita belum bisa menyimpulkan karena kita baru melakukan dugaan, jadi belum bisa. Nah kita ke langkah selanjutnya nih, yang ketiga, yaitu langkah ketiga adalah percobaan. Nah kita lakukan percobaan. Misalnya nih ya, contoh aja, ada dua orang nih, si A dan si B. Nah kita beri yang satu minum dari mata air yang bagus, yang satu diberi minum mata air yang kita duga mata airnya itu tercemar tadi gitu. Meskipun ini agak kejam ya, sebenarnya tuh nggak boleh langsung ke manusia. Kalau di biologi itu ada namanya bioetik yang jadi percobaan langsung pada manusia itu terbatas, nggak bisa semuanya tuh langsung dicobain sama manusia. Makanya kalian suka dengar kan ada kelinci percobaan, ada tikus percobaan kayak gitu. Jadi dibatasi banget. Tapi ini hanya contoh aja. Contohnya tuh karena memang langkah metode ilmiah itu ya harus ada percobaan gitu. Nah jadi kita tuh harus sangat hati-hati kalau melakukan percobaan yang langsung pada manusia gitu, gak bisa sembarangan. Nah selanjutnya yang keempat, kita kalau udah melakukan percobaan langsung ke langkah yang keempat, yaitu pengamatan atau namanya observasi. Nah jadi di langkah pengamatan ini kita amati nih si A dan si B. Apakah si A sakit minum air yang dari sumber mata air yang berbeda yang bagus, ataukah si B sakit yang kita duga si mata airnya tercemar. Nah kita amati. Nah kita catat tuh data-datanya, si A ini sakit apa enggak, si B ini sakit apa enggak. Nah itu tuh masuk ke langkah kelima, yaitu mencatat data, atau kalau di buku itu namanya analisis interpretasi data. Analisis dan interpretasi data. Jadi di situ itu kita punya data tuh, dicatat datanya, si A ini sakit atau enggak kayak gitu, si B sakit atau enggak setelah minum, berapa jam setelahnya. Nah dari hasil analisis atau dari hasil mencatat data, kita bisa tahu tuh mana misalnya si A ini sehat-sehat aja, sedangkan yang B ini sakit, sehingga kita bisa tuh ke langkah selanjutnya. Ini langkah terakhir dari metode ilmiah, yaitu
menarik kesimpulan. Nah, mengambil kesimpulan bahwa mata air yang diduga itu memang tercemar. Jadi sesuai ya dengan hipotesis kita. Jadi sesuai dengan hipotesis kita atau dengan dugaan kita yang awal ini kalau mata air tercemar. Nah, itulah kesimpulan itu kalau sudah ada data gitu ya. Selesai. Nah, jadi metode ilmiah itu ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama, merumuskan masalah. Nah, memang ya harus ada masalahnya. Gak mungkin kalau gak ada masalah ya ngapain kita mau mecahin apa gitu. Jadi emang harus ada masalahnya. Merumuskan masalah kayak tadi nih, misalnya di sekitar kita ada diare nih satu desa kayak gitu. Nah, kita merumuskan nih masalahnya, si diarenya ini masalahnya. Terus yang kedua, membuat dugaan atau hipotesis atas masalahnya. Misalnya kenapa nih, kita harus cari tahu dulu nih diare itu disebabkan oleh apa. Ternyata disebabkan oleh apa yang kita konsumsi, bisa juga dari pola hidup yang kotor gitu-gitu kan. Nah, kita buat dugaan baru nih langkah kedua. Tuh, misalnya kayaknya mata air yang tercemar deh kayak gitu. Tapi belum selesai, dari dugaan ini belum terbukti. Harus dilakukanlah percobaan. Dari percobaan tadi bisa dilakukan pengamatan atau observasi. Lalu dari observasi atau pengamatan yang sudah dilakukan, kita mencatat data dan analisis interpretasi data. Baru menarik kesimpulan, apakah sesuai dengan hipotesisnya? Gitu. Nah, saya mau kasih tahu, jangan dihafal ya. Langkah-langkah ini tuh bukan cuma untuk dihafal, tapi coba bayangkan ada kasus atau masalah di sekitar kalian, terus kalian bayangkan cara menyelesaikannya tuh seperti ini dengan langkah-langkah seperti ini, kayak gitu. Jadi bukan untuk dihafal, tapi dipahami, gitu. Gampang ya. Sekarang kita akan membahas tentang mikroskop. Nah, mikroskop itu lawan kata atau lawannya dari teleskop. Sesuai namanya ya, mikroskop itu untuk melihat benda-benda yang kecil, sedangkan teleskop itu untuk melihat benda-benda yang jauh. Nah, kecil ya, ini mikro dari kata mikro itu kecil dan tele itu ya jauh. Nah gitu. Karena kita itu di ilmu pengetahuan alam membahasnya tentang benda-benda mikro, berarti kita pakainya mikroskop nih. Kita akan membahas tentang mikroskop. Nah, mikroskop itu terdiri dari bagian-bagian yang bisa kita sederhanakan. Ceritanya ada gambar mikroskop ya. Nah, mikroskop ini punya lensa, ada macam-macam lensanya. Ada lensa yang dekat mata, namanya lensa okuler. Lalu lensa yang dekat dengan objek namanya lensa objektif. Sedangkan benda yang ada di tengah ini namanya tabung mikroskop gitu. Nah, mikroskop juga punya satu bagian di tengah-tengah sini ke tabung yang gunanya untuk memfokuskan dari lensa okuler ke lensa objektif gitu. Gunanya si bagian di tengah-tengah ini itu untuk memfokuskan okuler ke objektif gitu. Nah, ada dua macam nih. Yang besar ini namanya pengatur kasar, sedangkan yang kecil namanya pengatur halus gitu. Ini pengatur kasar, ini yang kecil pengatur halus. Nah, di sini lensa objektif itu beda dengan lensa okuler, tidak sama karena lensa objektif itu punya beberapa lensa lagi yang bisa diputar-putar. Nah, yang alat-alat muternya nih, alat-alat muternya itu namanya revolver. Di bawahnya ada preparat. Di bawahnya ada preparat untuk menaruh preparatnya ya. Nah, di bawahnya ini ada
sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini bisa berupa cahaya alami dari lampu yang ada di langit, atau matahari, cahaya matahari, atau kalau mikroskopnya jenis elektrik atau listrik ya berarti sumber cahayanya dari listrik atau pakai bohlam. Jadi di sininya nih dikasih bohlam gitu. Caranya gimana? Kalau misalnya pakai yang ini, berarti dia itu pakai pantulan, entah itu matahari atau lampu. Jadi dia memantulkan yang nantinya akan ke objeknya, lalu dari objeknya ke lensa objektif yang nanti akan dipantulkan lagi ke okuler dan sampailah ke mata kita. Nah, jadi jelas ya, ini kaca preparat nih, kaca preparat ya. Nih ditaruh di sini. Jadi si objeknya itu kena pantulan nih dari sinar. Kalau kita pakai yang alami, lampu dan matahari sumber cahayanya, jadi dipantulkan terus nembus nih ke kaca preparat. Nah, terus cahayanya jadi bisa kepantul nih si objektifnya sampai nantinya tembus ke okuler dan dilihat oleh mata kita. Nah, lensa okuler nih biasanya perbesarannya 10 kali. Berbeda dengan lensa objektif. Lensa objektif itu kan ada macam-macam. Nah, dia itu perbesarannya ada yang 10 kali, ada yang 40 kali. Nah, total perbesarannya itu lensa okuler dikali lensa objektif. Jadi yang lensanya ada banyak itu lensa objektif ya, karena dia itu punya revolver nih, bisa diputar-putar. Berarti kalau misalnya kita pakai lensa yang 10 kali, berarti dia 10 kali 10 sama dengan 100 kali gitu ya. 100 kali perbesaran, dan 10 kali 40 itu 400 kali. Terus ada nggak yang lebih dari 400? Oh ada, tapi biasanya kita itu butuh cairan, namanya cairan imersi. Nah, cairan imersi atau cairan yang berupa minyak, jadi minyak imersi ini yang membantu objeknya lebih terlihat, bisa saturasinya itu bisa lebih besar gitu. Nah, tapi untuk anak SMP kita nggak akan menggunakan cairan imersi. Nah, jadi paling besar itu ini ya, perbesaran 400 kali gitu. Kalau di sekolah kita mungkin bisa langsung praktik, tapi karena kita masih pembelajaran jarak jauh, jadi pakai gambar dulu ya. Sekian.